Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya sobat semuanya, saya live di Refli Harun Podcast atau channel satunya Keren Cadas ya. Karena channel utamanya sedang masih siaran langsung ya. Pertemuan itu dan dilanjutkan interview saya dengan Anies Baswedan. Nah ini kita ambil momen ya sebelum buka puasa sebelum maghrib soal yang terkait dengan pertemuan itu sendiri ya. Tim kecil bertemu karena agaknya memang ngeri-ngeri sedap juga ya. Soal wakil presiden ini sepertinya nggak selesai-selesai ya. Coba kita lihat mana ini. Tim kecil koalisi perubahan bertemu Anies cawapres masih digodok. Oke, coba kita lihat ya. Coba kita baca ya. Tim kecil perubahan bertemu Anies, cawapres masih digodok. Oke, kita lihat. Tim kecil koalisi perubahan mengadakan pertemuan dengan baca pres Anies Baswedan. Pertemuan dihadiri perwakilan Willy Aditya dari Nasdem, Teguh Rifki Harsa dari Demokrat, Sohibul Iman dari PKS dan Sudirman Said. Kalau kita lihat fotonya ada juga Sugeng Suparwoto. Kemudian ada juga Dadang Juliantara ya. Gitu. Kemudian Anies mengakui pertemuan itu juga membahas cawapres. Hingga saat ini Anies belum memutuskan sosok yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Pembahasan mengenai cawapres tim mulai membahas dan nanti ini proses masih berjalan. Teman-teman juga tahu kebiasaan koalisi perubahan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan, kata Anies kepada wartawan. Menurut Anies prosesnya akan dilewati dengan normal sebab ini bentuk tanggung jawab ke publik. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya karena kami ingin bertanggung jawab kepada publik. Ini bukan main-main, ini bicara bangsa jelasnya. Bukan atraksi-atraksi sekedar jadi percakapan, kita serius sih prosesnya, ketika waktunya selesai kita akan sampaikan pada masyarakat, tutup Anies. Koalisi menjelang Pilpres 2024 masih cair, meski sudah terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan Koalisi Perubahan. Namun muncul wacana untuk membentuk koalisi besar. Pembicaraan untuk pembentukan koalisi besar masih berlangsung. Masing-masing pimpinan politik saling bertemu untuk membicarakan kemungkinan pembentukan koalisi besar. Ya, saudara sekalian, makin gak jelas politik kita ya. Apa yang dimaksud dengan koalisi besar dan lain sebagainya. Begini sahabat RH sekalian ya. Pertemuan ini apa maknanya ya? Maknanya mungkin saya menduga ya, mungkin yaitu untuk menegaskan bahwa koalisi perubahan itu solid. Karena banyak yang bicara mengenai koalisi perubahan itu lagi goyang, Anies tidak bisa macam-macam dan lain sebagainya. Seperti misalnya yang disampaikan oleh Fahri Hamzah misalnya mengatakan yakin dia mendapatkan informasi bahwa Anies Baswedan tidak bisa atau tidak mencalonkan diri karena tadi Golkar dan Demokrat sepakat untuk mengusung Erlangga AHY misalnya. Nah ini satu bentuk semacam rayuan juga atau disinformasi atau apa, tapi yang jelas begitulah yang terjadi. Nah yang kedua, tentu ini harus diyakinkan kepada pendukung Anies bahwa koalisi perubahan solid so far. Tapi jangan salah, ada juga ancaman Demokrat dibegal. Kalau sudah masuk wilayah politik,
dalil apapun bisa dibuat. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang jelas walaupun 16 menang, yang ke-17-nya tergantung bagaimana kekuatan-kekuatan politik. Tapi mudah-mudahan Mahkamah Agung ya yang hari ini kena cokok lagi sekretarisnya mengatakan bahwa mengatakan bahwa ya mudah-mudahan mereka tidak diintervensi. Orang yang institusi yang paling tidak untuk kasus ini tidak bisa diintervensi. Jadi itu ada dua hal. Nah yang ketiga yang perlu kita pahami juga sepertinya Anies Baswedan ya memang tidak akan menentukan calon wakil presiden buru-buru rasanya. Jadi tidak ekspektasi Rocky Gerung bahwa dia akan menentukan dari awal. Kenapa? Karena dia pasti akan melihat calon wakil presiden siapa yang kira-kira akan meyakinkan dia bahwa ini adalah calon presiden yang bisa menambah kemenangan. Ya tentu saja di antara partai-partai politik itu sendiri memang punya interest. Kalau saya baca Nasdem nggak mau dia AHY. Karena pada dasarnya the nature of the two parties ini kan mereka bersaing untuk menjadi partai yang lebih moncer di spektrum tengah nasionalis moderat misalnya. Jadi bersaing Gerindra dengan Demokrat dan Demokrat yang paling dekat dengan Nasdem misalnya. Jadi wajar kalau seandainya mereka kemudian agak resisten. Tapi sebaliknya Demokrat juga berpikir kalau mereka cuma mendorong Anies dan pasangan lainnya buat apa? Karena toh AHY juga punya elektabilitas yang baik. Bahkan lebih baik dibandingkan misalnya Khofifah Indar Parawansa. PKS yang dari awal dan selalu ketinggalan dalam hal menampilkan tokoh-tokohnya, ya Ahmad Heriawan meski lebih senior, lebih berpengalaman dari AHY itu tidak lebih baik elektabilitasnya atau popularitasnya, dia mulai menyebut nama lain, Mahfud MD lah, kemudian Sandiaga Salahuddin Uno lah dan lain sebagainya. Nah ini barangkali yang berusaha direkatkan kembali oleh tim kecil. Tapi jangan lupa tim kecil itu bukan tim Queen and Kingmaker. Tim kecil itu tim petugas semua. Buat di sini belum nggak ada Surya Palohnya, tidak ada SBY-nya, bahkan AHY pun tidak ada, tidak ada JK-nya. Jadi ya entahlah ya mereka bisa putuskan apa kalau seandainya tidak ada nama-nama yang saya sebut itu sobat RH sekalian. Tapi mudah-mudahan ini paling tidak memberikan semacam petunjuk ya, semacam sign, semacam semacam pesan kepada masyarakat, kepada pendukung Anies bahwa koalisi ini solid dan tidak benar sebagaimana dikatakan Fahri Hamzah bahwa koalisi ini bisa pecah dan lain sebagainya karena ada gangguan dari Partai Golkar yang menawari AHY sebagai wakil presiden dan Erlangga sebagai calon presiden. Walaupun ini bukan hal yang mustahil juga sobat era sekalian. Kenapa bukan hal yang mustahil? Begini, kalau Anies tidak dijadikan, kalau AHY tidak dijadikan wakil presiden misalnya, apakah kalau seandainya Golkar tiba-tiba menawari AHY untuk menjadi wakil presiden, apakah tidak diambil? Akan ini menarik. Erlangga AHY. Oke, mungkin peluang menang pasangan ini tidak banyak, tapi panggung diperoleh oleh AHY. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan. Jadi mudah-mudahan Demokrat menjadi partai yang committed. Demikian juga Nasdem dan juga PKS. Tapi kalau mereka tidak committed, ya biarlah rakyat yang menghukum mereka sebagai partai yang tidak memegang komitmen. Walaupun kadang-kadang masyarakat pun ya kadang-kadang juga lupa dengan orang yang tidak committed. Perjanjian batu tulis misalnya, ketika Megawati berjanji untuk mendukung Prabowo pada 2014 dan ternyata
itu tidak dipenuhi, ya dengan santainya orang mengatakan ya itulah politik. Dan ternyata tidak dihukum juga Megawati dan PDIP-nya. Mereka bisa memenangkan Pilpres dan memenangkan juga Pileg. Sahabat era sekalian, untuk sementara itu saja ya. Dan saya sekali lagi live-nya tidak di Refli Harun channel yang utama, tapi di channel satunya. Ya, makanya penontonnya lebih sedikit, tapi mudah-mudahan nanti bisa ditempatkan di channel utama juga. Oke. Fokus ke Pak Anies, jangan kemana-mana. Hadir lagi saya terus Bang Refli, bisakah? Bagi saya asal Anies presiden, wakilnya terserah. Yang penting AHY. Luar biasa. Sembahyang Pak, ya belum maghrib ya, sebentar lagi ya. Bisakah Surya Paloh dan SBY bersama menentukan cawapres Anies? Lah kok live di channel Keren Cadas. Ya, channel satunya dipakai tadinya ya, masih belum selesai. Karena itu saya live-nya di channel Keren Cadas ini. Sekaligus biar aktif juga channel ini, jangan sampai channel ini kemudian tidak pernah dipakai, nanti malah freezing lama-lama ya. Oke, Anies Gatot Cadasu, tapi Gatot nggak pernah disebut namanya, gimana mau Cadas? Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.